Thank you. Pada hari ini kita kembali diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi sedikit berbeda dengan mungkin yang biasa kita dengar setiap minggu. Biasanya hamba-hamba Tuhan banyak mencuplik atau menyarankan, mengkhotbahkan tentang tokoh-tokoh di dalam Alkitab ini yang begitu banyak. Tapi sewaktu saya dipercayakan untuk menyampaikan pesan firman Tuhan pada minggu ini, berdoa, terlebih waktunya yang cukup singkat, sampai akhirnya Roh Kudus memberkati doa yang saya panjatkan, dan biarlah ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Khususnya tema firman Tuhan ini belajar dari semut, bukan dari Musa, saudara, bukan dari Samuel, tapi hanya dari seekor serangga yang sangat kecil. Dan seringkali semut ini tidak disenangi. Apalagi ibu-ibu kalau dapurnya kedatangan semut, wah, khususnya mungkin Bapak Uwat di toko kalau semut datang gitu, wah, itu merepotkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi luar biasa di dalam firman Tuhan yang nanti kita bisa lihat ayatnya, bahwa firman Tuhan itu mengajarkan manusia untuk belajar dari semut. Nah, yang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa semut ini itu ada sejak masa penciptaan, di mana Tuhan menciptakan universe atau jagat raya ini serta isinya, dan saya percaya termasuk semut ini. Sewaktu Adam dipercayakan oleh Bapa di surga untuk memberikan nama setiap binatang yang ada di Taman Eden pada waktu itu, dan inilah yang terjadi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan memang binatang semut ini merupakan binatang yang terkuat di antara serangga yang ada di bumi ini. Mengapa saya katakan terkuat? Terlebih jika dibandingkan dengan proporsi tubuhnya yang sangat kecil Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan bahkan semut ini mampu mengangkat berat yang melebihi ukuran berat daripada badannya sendiri 50-100 kali lipat. Seorang olahragawan itu angkat besi paling mampu dia bisa mengangkat 1,5 daripada berat badannya. Tapi semut ini luar biasa, di mana sangat pintar di dalam karya yang mungkin dapat kita lihat. Di tengah-tengah daun-daunan dia dapat membuat sarangnya dengan baik, tidak kehujanan dan sangat rapi sekali. Dan semut ini juga tidak pernah tinggal sendirian, nggak pernah dia. Selalu hidup bersama-sama, selalu memiliki koloni Bapak yang dikasih Tuhan. Dan ini di tengah-tengah koloninya itu ada satu pemimpinnya, yaitu ratunya. Ratunya cukup besar, yang membedakan ratu semut itu menurut Mbak Google yang saya search, ternyata memiliki sayap Bapak Ibu dikasih Tuhan, melebihi daripada semut-semut pekerja atau semut-semut yang ditugaskan sebagai pelindung, yaitu army ants, yaitu tentara mungkin kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu. Dan itulah kehidupan semut yang kalau kita perhatikan secara detail, dan koloni semut adalah keluarga bagi semut itu sendiri. Jadi kelompok semut itu, di mana semut berada, itu merupakan keluarga dari semut tersebut. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan,
Dan ini sangat menarik untuk kita simak di dalam kehidupan kita bersama, khususnya di dalam kita bergereja. Apakah kita perasa saudara-saudara seiman kita merupakan bagian daripada keluarga kita? Halo? Seringkali enggak, Bapak Ibu. Lu, gua. Kata orang Jakarta. Tapi semut itu luar biasa. Kelompok mereka itu atau koloni mereka itu semut merasa bagian daripada keluarga. Rasanya kita malu ya lihat semut ya. Malu pada diri kita sendiri. Semut yang kecil, yang sederhana tetapi dia dapat dipercaya untuk mempertontonkan hidupnya sampai Alkitab mencatat tentang hal ini. Semut itu bisa bertahan di cuaca yang panas sekalipun. Saya belum pernah ke padang gurun pasir sih, tapi menurut kembali Mbak Google, itu semut ada di padang pasir. Dan juga dikatakan semut juga ada di Snowy Mountain. Ada Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan kalau dibandingkan dengan binatang yang luar biasa dan kuat dan besar, yaitu dinosaurs, itu zaman sekarang udah nggak ada lagi. Tapi semut yang kecil, semut yang kelihatannya tidak memiliki kekuatan, kemampuan, tetapi sampai saat ini masih ada. Dan disinilah kemampuan daripada seekor semut yang dapat beradaptasi dengan segala keadaan dan cuaca. Saya percaya kemampuan untuk dia tetap eksis itu dibandingkan dengan kita sebagai manusia. Wah, kita ini rendah sekali dibandingkan dengan kemampuan dari seekor semut. Dengan cuaca yang sedikit panas, aduh, kalau nggak ada AC, beli AC dong, Dad. Masa rumah nggak ada AC? Semut nggak kenal AC, saudara. Tapi dia tetap bisa eksis. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ini sangat luar biasa kemampuan, daya daripada lingkungan yang seringkali sangat mempengaruhi daripada setiap makhluk yang hidup. Itu suatu bukti sejak dari masa penciptaan sampai saat ini, saudara ke belakang rumah pasti ketemu semut. Dan itu yang luar biasa, Bapak yang dikasihi Tuhan. Sehingga di dalam kehebatannya, Raja Salomo yang dikatakan orang yang paling berhikmat, dan tidak ada orang yang memiliki hikmat seperti Raja Salomo, itu sampai mengajak manusia untuk belajar dari semut. Tentunya firman Tuhan yang dicatat oleh Salomo, khususnya Amsal 6 ayat 6 sampai 7 dan 8. Dikatakan seperti ini. Pergilah, ada sebuah perintah. Pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Tentunya kebenaran firman Tuhan juga tidak terlepas daripada kehidupan saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Amin. Dengan kita membaca firman Tuhan, dengan kita datang beribadah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya percaya di dalam kita mendengar, kita juga belajar. Seperti mungkin pada saat ini di dalam saudara mendengarkan
ulasan daripada kebenaran firman Tuhan, saya dan saudara juga belajar bersama-sama. Agar kita dapat hidup bertambah dewasa, khususnya di dalam kerohanian kita masing-masing. Bertumbuh, amin. Jangan sejak dari bertobat sampai saat ini, ya hidup kita sama aja gitu. Bahkan sering saya menemukan sejak dari bertobat sampai sekarang, doa aja masih susah. Tapi luar biasa. Dan biarlah kita dapat memperhatikan kehidupan semut yang seringkali diremehkan ini. Ayat 6 seperti itu, perhatikanlah lakunya agar saya dan saudara yang memperhatikan itu memiliki kebijakan di dalam hidup kita. Biarpun tidak ada pemimpinnya, ayat yang ke-7, pengaturannya atau penguasaannya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Semut tahu untuk menabung, mempersiapkan masa depannya untuk dapat hidup bertambah baik dan lebih baik. Walaupun mungkin di sekitarnya suasananya tidak baik. Pernahkah kita memikirkan masa depan hidup kita sama-sama ini? Atau saudara pikir setelah meninggal that's it? Tapi firman Tuhan mengajarkan bahwa ada masa depan jika kita percaya kepada Kristus Yesus. Amin. Semut tahu bagaimana untuk melihat masa depan. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang sangat sederhana ini, sangat sederhana saudara. Kalau saudara perhatiin semut, pasti saudara bisa khotbah. Apa yang kita bisa belajar dari semut? Yang pertama, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dengan kita memperhatikan kehidupan seekor semut, kita bisa melihat bahwa sungguh semut ini memiliki kemampuan untuk kerjasama. Kerjasama ini bukan untuk pribadi, tetapi dikatakan semut kerjasama untuk kepentingan bersama. Di tengah-tengah keluarga, saya percaya kita harus bekerja sama. Amin. Antara suami dan istri. Amin. Kalau nggak bisa kerja sama Bapak Ibu, wah itu dana yang saudara keluarkan di pesta pernikahan, itu nggak lama saudara. Diborol habis berapa duit tuh Bapak Ibu. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan hidupnya langgeng. Keluarganya langgeng, amin. Semut dikatakan tidak bekerja untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk kepentingan bersama. Mereka saling membantu untuk membuat sarang dan melindungi antar sesama dari ancaman bahaya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan koloni daripada semut itu ratunya itu sangat dilindungi Bapak Ibu. Saudara melindungi gembala saudara. Di gereja lain banyak yang tukang ngomongin, mengisukan. Tuh gembala jalan-jalan melulu. Belum lama Prancis.
Hidupnya enak. Kita mesti kerja. Jam 6 lagi. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu sungguh luar biasa. Di dalam koloni semut, walaupun ratunya itu sangat diperhatikan dan dilindungi, itu menggambarkan kepada kita, biarlah kita pun di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah kita berjemaat, dan Tuhan sudah mempercayakan panggilan kita masing-masing untuk menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Di dalam kedewasaan rohani seseorang, lambat laun dia dapat memahami akan hal ini. Tapi kalau belum, waduh, itulah seringkali gembala itu jadi gatel kupingnya. Mungkin Pak Rusdi enggak, dia luar biasa. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dikatakan bahwa semut adalah bekerja sama untuk kepentingan bersama. Beda dengan seekor laba-laba, Bapak Ibu. Seekor laba-laba itu bikin sarang sendirian. Dan bahkan menurut penyelidikan, insek kecil ini yang namanya laba-laba itu paling hebat di antara insek lainnya untuk membangun sarangnya. Di sini ada lulusan atau sekolah arsitek? Ada? Atau bangun rumah? Ini paling hebat, saudara. Dia punya rumahnya rapi, tahan hujan. Tapi hidupnya sendiri. Bikin sarang sendiri, makan sendiri, hidup sendiri. Dan dikatakan laba-laba ini hidupnya itu sadis, saudara. Saudara pernah tahu laba-laba yang paling ganas yang cewek apa yang cowok? Hah? Kalau singa kan yang cowok, raja singa. Kalau laba-laba ada yang tahu? Yang perempuan atau yang lelaki? Yang male atau female? Female, ya. Di rumah saudara, kira-kira siapa? Female atau male yang jadi raja? Hah? Ini laba-laba bahaya, saudara. Kalau habis bicara hubungan untuk dia melahirkan sampai punya telur, itu yang pria dibunuh. Kejam, saudara. Kalau dia masih ada, mati. Sehingga yang laki habis melakukan tugasnya, ciao. Buru-buru keluar, nyingkir. Semut bekerja sama, beda. Ini sendirian, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena dia tidak mempunyai kemampuan yang kuat, untuk itu semut selalu bersatu. Amsal 30 ayat 25 mencatat seperti ini, semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Ada suatu hal yang luar biasa yang kita dapat belajar di dalam kehidupan kita, khususnya melalui kebenaran firman Tuhan yang kita diberkati pada sore hari ini. Kita tahu dengan bersatu mereka akan kuat. Dan biarlah di dalam baik kehidupan keluarga, baik kehidupan bergereja, mari Bapak Ibu dikasih Tuhan,
Kita mau belajar dari semut. Bicara kemampuan untuk hidup sendiri, itu manusia itu sebenarnya nggak kuat, saudara. Dibandingkan dengan kuda, dibandingkan dengan gajah, manusia itu lemah sekali. Jangan jauh-jauh, temperaturnya naik dikit. Normalnya kan 37 gitu. Itu kalau udah 38, 39, wah. Mana Pak Fajar? Di belakang. Itu kumis baplang. Kalau udah kedingin, badan panas, meriang, ngeringkuk saudara. Sorry Pak Fajar ya. Itu laki-laki yang kelihatan maco, yang kelihatan kuat. Cuma temperaturnya naik 2 derajat. Itulah keterbatasan daripada saya dan saudara sebagai manusia. Tapi seringkali kita merasa hebat. Kita nggak butuh orang lain. Tapi biarlah dalam kesempatan ini kita mau belajar sama-sama. Amin. Dengan keterbatasan kemampuan kita. Sangat baik kalau kita juga dapat bersatu. Benar? Sehingga dengan bersatu itu ada suatu kekuatan yang sungguh luar biasa. Kita dapat saling menasehati, kita dapat saling menghibur. Amin. Dan itulah semut Bapak Ibu dikasih Tuhan. Firman Tuhan juga ada yang mengingatkan akan hal itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, seringkali kita lupa dengan ayat-ayat firman Tuhan. Tapi dengan firman Tuhan yang sederhana, semut namanya. Kita dapat belajar bersama-sama banyak hal. Saya catat di catatan saya ada 7 saudara. Jadi makannya mungkin bisa tertunda nih. 7 poin. Ini baru poin pertama. Prinsip ini mengajarkan pentingnya mengutamakan kepentingan bersama di atas ego pribadi. Nggak usah jauh-jauh, di tengah-tengah keluarga kita lah. Baik suami maupun istri. Kalau kita tidak, yang hanya kita cari ada kepentingan dan ego kita. Waduh, itu ada piring terbang dalam rumah. Keributan dan lain sebagainya. Dan tentunya kita tidak mencari kepada hal-hal tersebut. Amin. Kita maunya damai sejahtera, penuh keharmonisan, dan itu diawali dengan kita bisa bekerja sama. Seringkali susah untuk bekerja sama. Dikatakan tim yang sukses adalah tim yang anggotanya bersedia saling mendukung demi mencapai tujuan bersama. Nah ini Pak Rusdi pasti mengamati juga nih. Ada berapa kelompok sel. Nah ini yang ini maju nih. Rajin. Pasti ada ini. Yang mau berkorban dan bersedia saling mendukung demi mencapai tujuan bersama. Halo? Benar apa benar? Menyediakan
makanannya di musim panas. Baiklah, kita juga memiliki kebiasaan atau kerinduan untuk dapat menyediakan bukan hanya makanan, roti dan nasi, tapi untuk kehidupan kerohanian kita. Dan hal itu saya percaya banyak kita dapati sewaktu saudara, apa itu namanya, life group, komsel, whatever. Di dalamnya itu sama seperti semut yang menyiapkan makanan pada masa yang susah. Berapa banyak orang yang di dalam kesusahan mengingat akan ayat-ayat firman Tuhan. Dan justru seringkali didapat dari kelompok sel. Di sini, saya lihat-lihat nggak kalah hebatnya saudara. Dia nih. Ucapannya, quote-nya ini. Quote-nya, utamakan Yesus. Waduh. Dan jadikan dia sebagai pemimpin di dalam keluarga. Maka kita akan merasakan indahnya hidup di dalam kasihnya. Apalagi baru jalan-jalan dari Jakarta, saudara. Luar biasa ini quote ini. Rick Warren aja kalah. Terus ada lagi saudara, suhunya. Suhunya bilang apa nih? Terang Kristus telah menembus kegelapan dunia 2000 tahun yang lalu. Sekarang menjadi bagian kita untuk merefleksikan terang itu kepada sesama kita yang masih berada dalam kegelapan. Beri tepuk tangan saudara. Pak Rusdi telepon saya hari apa ya? Saya dapat ginian nih. Saya cari. Akhirnya mantap juga lah. Saudara diberkati? Banyak yang senyum-senyum. Luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Di dalam kita berkelompok sel Bapak Ibu. Itu ada suatu halnya di mana kita saling belajar. Seperti Pak Fajar menceritakan pengalaman daripada kehidupan keluarganya. Mengutamakan Yesus. Amin Pak Fajar. Luar biasa. Dan saya percaya jika kita terus berada di dalam kelompok-kelompok sel yang saya percaya akan memberkati. Semut aja mikirin cari makan. Kedua, semut itu pandai membangun jaringan untuk berkomunikasi di antara mereka. Saudara pernah lihat iring-iringan semut? Semut tuh, nggak tahu di dapur saudara suka ada semut nggak? Nggak ada, pasti pakai rentokil itu. Mungkin kalau dapur nggak ada di kebun kali ya, di kebun. Saudara sering lihat semut itu rombongan, kayak orang saya mau ngomong rombongan pergi haji lagi. Iring-iringan. Kok bisa ya? Dia nggak bawa walkie-talkie, saudara. Tapi semut itu sungguh luar biasa. Setelah saya selidiki, baca, ternyata Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu bagian kaki belakang daripada semut itu mengeluarkan cairan. Cairannya bernama feromon. Dan bagian kaki depannya itu dia bisa mencium
zat kimia yang dikeluarkan oleh kaki belakang daripada setiap semut. Dan itulah yang luar biasa di dalam mereka berkomunikasi. Semut aja dikasih feromon sama Tuhan. Saudara dan saya dikasih Roh Kudus, Bapak Ibu. Sukar untuk diceritakan atau dibahas dengan kata-kata. Tapi kita dapat merasakan. Ini saudara ini rohnya sama nih. Yang ono beda. Dan di dalam kita diberkati dengan kuasa Roh Kudus. Itulah yang mampu untuk kita dapat bergandengan tangan. Amin. Kalau enggak, kita malu, semut aja bisa. Terlebih kita diberkati dengan Roh Kudus, Bapak Ibu. Lebih daripada feromon. Tergantung kita mau menggunakan Roh Kudus itu di tengah-tengah kehidupan kita, khususnya di dalam kita berjemaat. Ini Yoel udah membuatkan sebelum pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, Bapak Ibu. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Saudara dan saya yang hidup pada zaman akhir ini, sungguh sangat diberkati Tuhan. Kita diberkati dengan pertolongan kuasa daripada Roh Kudus, sehingga memampukan untuk kita dapat melihat sesuatu yang baik. Tentunya di dalam kita dapat bekerja sama. Sebuah persekutuan anak-anak Tuhan yang hebat. Di tengah-tengah persekutuan yang dikatakan bisa membangun gereja yang sangat besar itu. Itu intinya mereka dapat bekerja sama. Dapat melihat sebuah kemampuan bersama, keinginan bersama. Saya percaya bagi setiap jemaat di sini yang tergabung dalam GBIC, kalau saudara merindukan pada suatu saat memiliki gedung sendiri, bukan suatu hal yang mustahil. Amin. Asal kerjasama itu terus dipupuk. Kita bergandengan tangan. Kita memiliki visi. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus, kita terus membawa jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa. Seperti tadi ibu ini mengajak kita tahun Yobel. Wah, membebaskan tawanan. Jangan kita hanya waktu lagi nyanyi, jingkrak-jingkrak, suruh lompat, saudara. Saya udah tua, gak bisa lompat. Bukan hanya di dalam kita bernyanyi, membebaskan tawanan. Tapi benar-benar, saudara membawa jiwa-jiwa yang terbelenggu di dalam kuasa kegelapan di dalam hidupnya. Sama seperti tadi quote daripada Bapak Gembala. 2000 tahun yang lalu terang itu sudah diberikan kepada dunia ini. Komunikasi yang baik dan jelas adalah kunci keberhasilan dari sebuah kelompok bersama, sehingga kita dapat menghindari miskomunikasi yang sering menjadi penyebab dan sumber konflik. Saudara pernah punya pengalaman miskomunikasi, akhirnya ribut? Tapi semut enggak tuh saudara. Dia merasa satu keluarga besar, saling menolong, saling membantu, baik di dalam membuat sarang, mempertahankan dari musuh-musuh. Begitu juga di dalam kehidupan kita berjemaat, saudara.
Gembala itu menjadi sasaran daripada yang jahat. Dan biarlah saudara juga tiap hari dalam doa syafaat saudara, doakan Bapak Gembala saudara. Dari serangan-serangan yang seringkali dan datang kepada banyak hamba Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Wah, ini yang ketiga. Semut itu disiplin dalam pembagian tugas. Ada semut pekerja, ada prajurit, dan ada ratunya. Ini masing-masing nggak saling iri, saudara. Semut pekerja yang tiap hari mundar-mandir, naik turun cari makanan. Nggak jealous sama ratunya. Ngapain tuh ratu? Disarang aja melulu kerjanya. Nggak ngapa-ngapain. Kita nih yang capek nih. Di sini enak nih, nggak usah pasang kursi. Waktu zaman saya tuh, pasang kursi. Style sound system berat, saudara. Seringkali saya memaklumi akan hal ini. Sebab kalau saya melihat yang bikin ketegangan dan keributan itu, ya seringkali belum bertobat, Bapak Ibu. Sehingga di dalam dia melihat sesuatu yang ada di gereja, dia samakan dengan di tempat kerjanya. Dia yang capek kerja. Gembala tuh enak-enakan tuh. Ambil perpuluhan gua lagi. Untung aja gembala saudara, businessman saudara. Nggak ada yang berani ngomong gitu kali ya. Nggak ada ya. Sampai ada kawan saya businessman juga ya. Hamba Tuhan naiknya Mercedes saudara. Saya bilang, wah kita hamba-hamba Tuhan mesti belajar dari Brur nih. Agar naik mobil bersih Mercedes nggak di iniin menjemaat. Bercanda saudara. Tapi ini sering terjadi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Di dalam kelompok-kelompok, di dalam sebuah persekutuan itu, sering banget terjadi. Tapi mari sebagaimana kita dengar firman Tuhan, kita belajar dari semut. Semut itu dibagi tugas itu nggak marah, nggak jadi ribut, tapi dia melakukan apa yang dipercayakan di dalam tugas. Saya percaya setiap kita juga mempunyai panggilan yang berbeda-beda. Amin. Kalau semua yang jadi gembala, siapa yang mau dengerin jemaat? Siapa yang mau dengerin khotbah? Ayatnya ada saudara. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ada yang dipanggil menjadi gembala, ada yang dipanggil menjadi rasul, ada yang dipanggil menjadi nabi, ada yang dipanggil menjadi pengajar. Dan ada 5 jawatan kalau saudara perhatikan apa yang ditulis dalam Alkitab untuk mengarahkan kepada setiap kita. Pembagian tugas, peran dan tanggung jawab dalam sebuah pelayanan juga sangat penting. Dengan memahami peran masing-masing, kita dapat bekerja lebih fokus dan produktif. Saya percaya gembala saudara juga
sudah menerapkan ya. Ada tugas-tugas ya Pak Rusdi ya. Ada. Dan saya berharap berdoa setiap saudara yang ditugaskan oleh gembala saudara, setialah kepada panggilan saudara. Amin. Halo. Ini diam-diam aja, ntar saya pulang dijegal lagi. Itu pendeta ngomongnya nyelekit. Semua ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang secara rohani telah mencapai kedewasaan. Untuk itu perlu sekali setiap kita mencapai kedewasaan rohani. Amin. Terlebih saudara mempunyai kerinduan untuk memiliki gedung gereja sendiri. Itu hal-hal yang seperti ini yang jadi seringkali menghancurkan pekerjaan pelayanan Tuhan. Dari dulu gua sekolah minggu aja. Yang lain, waduh udah bisa khotbah tuh. Kayak si Fajar tuh percaya khotbah. Gue sekolah minggu main rebana mulu. Aduh. Seringkali kan gitu. Ada teman saya nggak usah sebut namanya. Dia itu guru sekolah minggu di gereja Om Yakub Nahuai. Wah, gereja gede saudara Yakub Nahuai. Kelapa Gading. Tapi karena sekolah minggu terus, begah dia saudara. Sampai akhirnya datang ke Australia bikin gereja sendiri. Nggak diutus. Gitu. Tapi ya gitu-gitu aja pelayanannya. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau kita belajar dari semut. Nggak heran Raja Salomo perintahin kepada kita, pergi kepada semut, belajar. Ternyata yang kecil-kecil itu, yang kita tiap hari kalau lihat semut maunya matiin melulu. Ternyata di dalam itu, bener juga ya, bener juga, bener gak? Bener, di bagian sono bener gak? Bener. Sejauh ini baru 3, yang pertama apa? Ya lupa. Bekerja sama untuk kepentingan bersama. Kedua, berkomunikasi. Oh, seringkali kita susah berkomunikasi. Keempat, memiliki ketangguhan dan pantang menyerah. Waduh, semut nih. Saudara pernah ngelihat semut nangis gak? Hiduplah seperti semut yang tidak pernah berhenti sebelum sampai ke tujuan. Kalau saudara mau eksperimen sendiri, saya udah ngerjain eksperimen. Semut lagi berbaris nih, nggak tahu mau kemana, mencari makanan tuh. Saya di tengah-tengah saya taruh, batang korek api. Keputus kan antara depan dan belakang. Tapi semut gitu nggak jadi bengong saudara, nggak jadi diem. Tapi dalam waktu sekejap saudara, ada yang naik ke atas, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Sampai akhirnya terbentuk lagi barisan itu. Wah, pintar semut. Kita lagi enak-enak hidup, dapat masalah. Apa kita seperti semut? Seringkali kita, kenapa gue jadi begini? Gue tahu begini, gue nggak datang dah ke Australia.
angguran di Jakarta aja. Kalau bisa, itu barang yang memblok dia diangkat, saudara. Panggil teman-temannya. Saya nggak bisa dong begitu. Fajar bisa ya? Oh enggak, di sini siapa yang bisa? Kayak kita manggil supir taksi gitu. Oh kalau saya bisa di tengah-tengah khotbah begitu lebih mantap, saudara. Seperti itulah, tangguh dia. Oh ini yang saya cerita. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu bekerja sama dan mencari solusi saat menghadapi masalah daripada saling menyalahkan. Lu sih. Dikit lagi tabrakan. Mobil dari kanan udah deket, kagak kelihatan. Udah malam-malam makanya jangan nyetir. Mama aja yang setir. Seringkali masalah itu, waduh kita saling nyalain. Banyak mata yang memandang ke depan. Itulah manusia. Makanya firman Tuhan katakan belajar dari semut. Semut enggak. Nomor 5. 2 lagi saudara habis ini. Memiliki kepemimpinan yang tidak egois. Ratu di tengah-tengah koloni semut ini tidak dominan, saudara, dan memasakkan kehendak pribadinya, melainkan kepentingan bersama. Ini kita dapat aplikasikan baik di dalam rumah tangga kita masing-masing, maupun mungkin di dalam tugas di mana saudara dipercayakan menjadi pemimpin, terlebih di dalam saudara dipercayakan Tuhan memimpin seperti Pak Rusdi di tempat ini. Saya sempat banyak masukan-masukan, info-info. Gembala saudara itu aduh. Tapi seringkali, makanya firman Tuhan ingatkan, di dalam kita menjadi pemimpin, jangan suka memaksakan kepentingan pribadi. Sebab kita dipanggil menjadi pemimpin di tengah-tengah umat Tuhan khususnya. Yang kita utamakan adalah kepentingan Tuhan. Jangan kepentingan pribadi. Dan itulah sumber konflik seringkali. Begitu juga di dalam kelompok yang kecil dalam rumah tangga. Kalau kita atau suami atau istri bikin roster, hari ini papa buang sampah. Hari besok si besok temennya mama. Tapi itulah yang sering terjadi Bapak yang dikasihi Tuhan. Di dalam mengalami perubahan itu semut itu waduh pintar sekali. Dalam waktu singkat dia dapat menyesuaikan. Di sini bapak-bapak udah biasa ngepel di dapur belum? Halo? Enggak, suami-suami. Kalau istri mah udah jangan diomongin lah. Seringkali emang dia mau terus-terusan. Kurang bersih kalau papa yang ngepel.
Tapi seenggaknya saudara, dengan situasi keadaan di Australia ini, itu mindset laki-laki khususnya. Yang di Indonesia itu, pantang ke dapur. Pantang cuci piring. Apalagi suami-suami paling tahu tulisnya. Jemur baju. Kenapa? Pamali, aduh bahagia banget punya istri kayak gitu. Jangan Pak, pamali, jemur baju mama aja. Tapi nggak semua keluarga yang mengenal arti pamali, saudara. Apalagi udah di Australia, pamali, enak aja loh. Ngurusin anak ya. Intinya seperti itu Bapak yang dikasihi Tuhan. Hal ini memberikan pelajaran bahwa pemimpin yang baik adalah mereka yang tidak memaksakan kepentingan pribadi. Baik dalam rumah tangga saudara, nah inilah mudah beradaptasi dan fleksibel. Di dalam semut itu, tadi saya sudah singgung sedikit bahwa semut itu mampu beradaptasi dengan cuaca yang sangat ekstrim. Bisa dia. Begitu juga di dalam kehidupan kita, saudara. Khususnya mungkin dengan adanya perubahan mindset dari Jakarta pindah ke mindset Sydney ini, seringkali rumah tangga tuh kalau di Indonesia kan gitu-gituan nggak masalah karena ada pembantu, ya. Ada si Inem, sini Inemnya nggak ada. Di dalam situasi yang seringkali berubah, semut mampu dengan secepat, nggak secepat kilat kali ya, dengan waktu yang sangat singkat dapat mengubah strategi. Saya bersyukur istri saya memiliki hal yang sama. Dulu waktu baru pertama datang ke Australia ini, istri saya nggak betah. Benar. Ngapain ke Australia, pulang aja lah ke Jakarta. Pergi ke gereja bahasa Inggris nggak ngerti. Kalau di Jakarta enak, gembala saya tuh, khotbahnya meresep. Sampai masuk di hati, sering nangis kita dengar kalau khotbah. Di sini ada semua pendeta yang masih baru belajar. Khotbahnya salah-salah lagi. Dikit lagi pulang, saudara. Sampai saya bilang, Tuhan udah memberkati kita sampai di sini. Pada suatu saat kita juga dimampukan untuk kita memberkati orang lain dong. Jangan kita terima hanya melulu gitu. Iya apa iya? Sehingga akhirnya dia mulai belajar, banyak berdoa. Sampai akhirnya dia mau juga jadi istri gembala, saudara. Wah, waktu awal-awal mengingat suasana yang berubah total, saudara. Dan begitu juga dalam kehidupan kita. Amin. Halo. Kita semuanya kan pendatang kebanyakan ya. Kalau Yosi mah udah lahir sini dia. Lahir sini beda. Tapi bagi saudara, saya dan saudara yang datang dari jauh, mari mampukan untuk kita juga bisa beradaptasi. Mungkin pelayanan di gereja ini sedikit beda dengan gereja saya dulu. Oh, gereja saya dulu, aduh,
begini. Udah pindah aja. Di mana saudara ditempatkan, saya percaya Tuhan menginginkan saudara menjadi berkat. Amin. Semut mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan. Mereka akan segera merubah strategi jika menemukan rintangan. Fleksibilitas ini menjadi kunci keberhasilan mereka dalam bertahan hidup. Hal ini mengajarkan kepada kita agar memiliki kemampuan terhadap situasi yang berubah sehingga hidup kita menjadi relevan dan efektif. Terakhir, tanpa terasa 7 saudara. Saudara pegal gak dengerin nih? Enggak ya, soalnya ketawa-ketawa. Di dalam saudara menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya percaya Roh Kudus banyak mengajarkan banyak cara. Saya juga belajar dari Pak Fajar tuh, wah kalau Pak Fajar lagi khotbah gitu, saya ini belum saya dapat nih. Sehingga saudara dan saya itu walaupun mendengarkan firman Tuhan dengan mungkin caranya berbeda, nggak serius gitu ya. Kalau serius kan buka ayat ini dari Efesus bla bla bla. Efesus berapa? Gue nggak denger. Nah Bapak Ibu dikasih yang ke-7 ternyata semut itu rajin dan tekun. Saudara termasuk rajin dan tekun? Amin. Cuma 2 tuh. Jujur ya, kebanyakan kita nggak rajin. Nggak tekun. Winter is coming. Kata semut. Tetapi dia itu tetap giat. Cari bekerja rajin. Saudara tidak akan menemukan semut yang lagi diam. Selain dia semutnya udah mati. Selalu jalan-jalan, selalu naik turun, belok kiri, belok kanan, naik ke atas, turun ke bawah. Itulah semut, saudara. Dalam mencari makanan loh, saudara. Rajin. Bapak Uat juga rajin. Sebelum jam 6 udah ada tuh. Diecek yuk. Rajin. Saya masih ingat dulu kerja saya start jam 7. Jadi sebelum jam 6 itu, udah mesti jalan dari rumah gitu ya. Kadang-kadang kalau lagi winter gitu, saudara tahu dah. Ya. Tapi semut enggak. Tetap aja deh kerja. Di tengah musim dingin semut sekalipun tidak ada semut yang mati karena kelaparan. Ada walaupun di tempat yang ekstrim dingin, semut nggak pernah didapati kelaparan mati. Enggak. Karena dia rajin. Amin. Saya percaya rohani saudara juga tidak akan kering. Kalau saudara rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin datang ke cell group, walaupun udah zaman modern sekarang doa tiap hari Rabu di Zoom ikut gitu. Semut aja. Karena udah gitu semut bukan kepentingan sendiri lagi, kepentingan sama-sama saudara. Itulah semut. Sehingga tidak mengherankan Raja Salomo itu menyuruh saya dan saudara untuk belajar dari semut. Amin. Saudara belajar 7 hal dari semut pada sore hari ini. Coba saya mau tes. Yang pertama, iya belajar dari semut benar. Yang pertama apa, Ci?
mudah untuk bekerja sama. Semut mudah untuk bekerja sama. Seringkali jujur kita susah untuk kerja sama. Gua nggak mau sama itu mah. Keteknya bau. Alasannya macam-macam. Intinya nggak mau kerja sama. Dipindah sama yang lain. Wah, ada aja. Tapi semut ini mudah untuk bekerja sama. Saudara merasa orang yang mudah untuk bekerja sama atau susah? Kalau gua udah nggak serak. Halo, mari saudara. Firman Tuhan ajarkan kita belajar. Salah satunya ini nih, belajar untuk bekerja sama. Kedua, ada yang masih ingat? Ini yang diterjemahin, ya, ngikutin kan? Yang kedua apa Bapak Ibu? Komunikasi, benar. Terlebih komunikasi di tengah-tengah rumah tangga saudara. Kalau saudara susah untuk berkomunikasi tengah-tengah saudara, di rumah tangga saudara, terlebih di gereja, sangat susah. Belajarnya di rumah, amin. Mudah berkomunikasi dengan pasangan kita masing-masing. Amin ibu-ibu, bapak-bapak. Jangan akhirnya nggak ngomong dikasih, inilah pediam-diam dah. Dia madep sono, kita madep sini. Di rumah tangga seringkali ya beginilah. Tapi kita mau belajar firman Tuhan, suruh belajar saudara. Disiplin dalam panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Tangguh dalam iman dan pantang menyerah. Seringkali kita mudah untuk putus asa. Benar apa benar? Apa saudara enggak? Saya kadang-kadang begitu. Jujur. Tapi mau belajar. Ini kalau udah hitungan umur, udah lohwe saudara. Udah malas belajar. Tetapi ya saya mau memberikan terbaik untuk Tuhan. Amin. Bukan untuk apa-apa. Sebagai ucapan syukur saya kepada Tuhan yang sungguh baik dalam hidup saya. Biarlah kita terus bertumbuh. Saya percaya bukan saudara aja yang rindu, saudara bertumbuh dewasa rohani. Tuhan terlebih. Amin. Keempat, tidak menjadi pemimpin yang egois, memaksakan kehendak. Memiliki kemampuan terhadap situasi yang berubah. Yang ketujuh, ingat dong, rajin. Haleluya. Firman Tuhan segitu aja.